dinyatakan secara tegas tuh ya. Lek sing penyebar itu wis mau ndak mau mbuh tegas ndak tegas jelas apa untuk keinginan siapanya wis jelas keliru. Kira-kira begitu bagi Mas Boykot Fernandes. Monggo bisa dilanjutkan yang ingin bertanya. Mbak moderator monggo. Terima kasih. Sepertinya ini sudah, Pak. Sudah semua. Terima kasih kepada Bapak Fahmi atas jawaban-jawaban hebatnya. Karena waktu sudah beranjak malam, langsung saja kepada Bapak Fahmi untuk memberikan closing statement. Oke. Terima kasih atas waktunya. Closing statement. Saya rasa topik ini bagus sekali. Artinya begini. Bagi kita pribadi atau kita ya selaku orang pengguna media sosial, kita perlu memahami tentang apa sih porno aksi dan apa pornografi itu. Porno aksi adalah ya mudahnya tadi perilaku atau aktivitas untuk menyebar konten pornografi. Pornografi adalah hal yang melanggar ketentuan dan norma kesusilaan di masyarakat. Pemahaman seperti ini baiknya disosialisasikan apa sih kedua hal tadi dan mana yang sekiranya termasuk ke dalam kategori melanggar undang-undang dan mana yang tidak. Penekanannya di mana? Ada pada persetujuan, yaitu persetujuan untuk membuat dan atau menyebarluaskan atau tidak, dan ketegasan dalam persetujuan untuk disebarluaskan atau tidak. Poinnya di dua hal itu. Setuju untuk membuat tapi tidak menyatakan secara tegas tidak kesetujuan untuk disebarluaskan, itu sama halnya tetap termasuk ke dalam larangan pornografi. Saya kena kasus penak ngomong ngono lah. Jadi utamanya itu persetujuan dalam hal pembuatan dan ketidaksetujuan atas penyebaran itu harus dinyatakan secara tegas. Ndak mek geleng-geleng atau mek uah-uah tok, ngono ya. Poinnya di situ. Perihal sing pertanyaan tambahan tapi saya rasa relevan tadi adalah addicted to porn tadi itu, kecanduan terhadap pornografi itu kira-kira apa toh? Ya secara habitual kita memang diciptakan seperti itu. Bahkan secara ekstrim yang membuat manusia hidup itu ya kecenderungan itu begitu loh. Lek ndek kecenderungan atau istilahnya bahasa syariatnya syahwat itu tadi manusia itu ndak hidup. Lentru ngono ae. Lah cuman tinggal kecenderungan tadi ingin diapakan. Ngefek atau work for you, iso ngefek iso ndadekne sampean ndak editor yo API kuwi dilakoni. Tapi lek misalnya ndak ya kudu golek dalan liyane atau aktualisasi lainnya. Artinya ya selain dari memutihkan diri dengan puasa mungkin dengan mencari ya aktivitas-aktivitas menyibukkan diri lainnya, hobi lah misalnya seperti itu. Saya rasa sekian kurang lebih dari saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator, bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk presensi sudah saya share di Zoom chat. Silakan presensi karena di situ ada sertifikatnya. Yang berkesibukan jika ingin segera meninggalkan forum tidak masalah. Cuma yang longgar, si pengen tekan-tekan atau diskusi lebih lanjut tidak masalah. Saya kalau malam insya Allah longgar. Mana ya? Istilahnya sak cukup ya, ya. Siap Pak, siap. Itu Pak. Siap Pak. Untuk pernyataan tadi gimana tuh Pak? Saya masih bingung. Jadi kalau mau buat video itu harus buat pernyataan seperti apa Pak? Kalau boleh tahu. Ya, tadi kan Bapak bilang kan harus tegas gitu. Ketika dia mau buat video itu tegasnya itu dia membuat klarifikasi atau bagaimana Pak? Kan ya heran juga. Kalau klarifikasi kan nah, makna ketegasan itu berarti bisa diartikan sebagai kejelasan.
Jadi pada saat prosesi, jika memang ini kita asumsikan setuju untuk membuat ya, katakan tidak setuju untuk membuat, terus tidak usah dibahas, ya. Bagi mereka-mereka yang setuju untuk membuat atau dibuat oleh pasangannya itu, ketidaksetujuan atas penyebaran itu harus dinyatakan secara jelas pada saat ya di medianya itu ada. Artinya jika mana suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan tadi, dia punya bukti untuk menunjukkan ketidaksetujuannya. Di mana ketegasan di situ. Perihal yang mengukur apakah bukti tadi bisa digunakan sebagai dasar pembelaannya atau tidak itu pada hakim. Setidaknya dia sudah secara norma atau secara aturan dia sudah punya kuncinya. Oh, saya sudah menyatakan dengan tegas ketidaksetujuan atas penyebaran. Setidaknya dia punya bahasanya itu lebih berpeluang untuk tidak dipersalahkan. Saya di sini korban gitu loh. Tidak ada ketegasan itu, maka ya tidak ada dalih ataupun hakim akan susah untuk menentukan apakah dia setuju atau tidak disebarkan. Geleng-geleng itu bukan berarti afirmasi atas ketidaksetujuan kan ngono. Pada poin tertentu geleng-geleng ini iso bermakna persetujuan malah ngono loh. Artinya kejelasan ketidaksetujuan itu harus dinyatakan secara tegas ataupun jelas. Ngono ya. Itu di pengadilan ya, Pak. Lalu kalau untuk kasusnya Habib Rizik itu, Pak, kan Habib Rizik kan siapa namanya Bu Firza itu kan ketika HP-nya dicek itu ada konten-konten yang katanya itu Bu Firza disuruh membuat video dan lain-lain itu loh, Pak. Itu bisa nggak, Pak, kita sangkutkan ke pornografi ini? Soalnya kan kalau kita lihat di Cokro TV itu yang bisa kena itu Bu Firzanya, sedangkan Habib Rizik itu nggak bisa kena. Tapi Habib Rizik bisa dikenakan sama pasal yang lainnya, kalau nggak salah gitu di Cokro TV. Untuk Bapak bagaimana? Kalau secara norma bisa dikenakan kedua-duanya karena memang tidak dinyatakan ketegasan atas ketidaksetujuan tadi itu. Wis mek pas kuwi paling ora kelingan bab kuwi atau ora kelingan pasal iki mungkin ngono. Secara norma tetap bisa dipersalahkan, artinya seperti itu. Perilaku abai atas potensi akibat ini dalam doktrin pidana kita itu ada kalau tidak salah istilahnya itu dolus generis. Jadi ketika bagaimana sih kita membedakan orang yang sengaja melakukan ataupun tidak melakukan atau ketidaksengajaan atau kelalaian tadi itu. Dolus generis itu seperti apa toh? Kesadaran atas konsekuensi atau potensi akibat, jadi kesadaran atas hal itu, tapi kok tidak digunakan, itu bisa dikategorikan kesengajaan. Tidak menjadi kulpa lagi, tapi dolus. Contoh, aku ngurup nih sanyo keran lah, ngurup nih sanyo. Aku ngerti lek diterus-terus nih sanyo ngurup iki kok iso banjir. Lah, tapi bar kuwi aku milih mangan. Rencana saya habis makan nanti sayurnya saya matikan. Istilahnya mungkin saya mengestimasikan fullnya atau kolam ini nanti mungkin 15 menit. Maka jika saya makan siang misalkan 15 menit, cukup itu untuk mematikan sanyo, tidak mungkin banjir. Hemat saya seperti itu. Berarti kan saya sadar atas potensi akibat. Jika artinya kan akibatnya potensinya kan ada dua. Jika dalam 15 menit saya matikan, insya Allah tidak banjir. Tapi jika mungkin lebih dari 15 menit saya tidak matikan, mungkin banjir. Kan ngono toh. Sebelum saya makan siang, saya sudah berpikir seperti itu. Ternyata oke lah, aman nih, aku tak makan siang sih. Dilalah, bermangan siang ngantuk. Terus keturun. Tangi-tangi banjir. Kui ketika diperiksa oleh hakim, apakah saudara misalkan tidak menyadari kalau ini? Menyadari, itu sudah termasuk bisa dikatakan dalam doktrinnya itu dolus generis tadi itu. Anda menyadari tapi Anda memilih untuk ngenteng nih. Nah, istilah yang tepat ngenteng nih. Istilah kita loh ya, itu ngenteng nih. Tapi ya istilah hukumnya ya tadi itu perilaku abai. Jadi ngerti kira-kira akibatnya isong ini tapi memilih kita aman nih terus nih. Nah, ngono kuwi lho. Tuh, itu kira-kira. Sepertinya Mas Sinar Mulia mau bertanya nih, kok. Monggo Mas Sinar Mulia. Kayaknya kurang. Sinar ini kelasku ilmu negara ya? Gimana Pak? Gimana? A ya? Sinar Mulia nih, Pak. Kelas saya ilmu negara ini.
Monggo jika ingin bertanya. Tapi menurut Bapak untuk undang-undang pornografi ini udah sempurna atau masih banyak celah, Pak? Menurut Bapak, apakah ada pasal-pasal karet seperti di UU ITE gitu, Pak? Oleh aturan atau normane kemungkinan potensi pasal ngaretnya itu ya di konten ininya. Secara norma dikembalikan ke norma ke ukurannya itu dikembalikan kepada norma yang ada di masyarakat itu loh. Sedangkan undang-undang itu kan sifatnya nasional. Wingko bakalnya angel. Utamanya atau tujuan hukum itu kan utamanya harapannya kan bisa mewujudkan kepastian. Sedangkan ternyata hal itu belum bisa diwujudkan dari ketentuan seperti itu kan ngono. Jadi perlu dinamisasi terus. Apa yang termasuk melanggar norma kesusilaan apa tidak, itu harus perlu istilahnya diupdate terus. Hari ini iya seseorang apa panggah iya harus perlu diupdate ke dalam norma undang-undang. Tapi jika melihat bagaimana kita memproduksi undang-undang, itu kan prosesnya lama. Nyatanya kan dalam satu waktu, satu durasi kepengurusan atau jabatan DPR itu kan ternyata masih banyak undang-undang numpuk. Kalau di prolegnasnya di program legislasi nasional kan ada jangka panjang, jangka menengah per 5 tahun atau 2 tahun. Ternyata kan masih banyak PR begitu. Jadi untuk mengupdate suatu undang-undang pun butuh waktu lama. Konsekuensinya apa? Ya baiknya norma itu dibikin yang secara sebisa mungkin eksplisit ataupun peluang dinamisasinya itu ora pati ado-ado atau ora pati ndang-ndang ngono. Seperti itulah. Oke Pak, itu cukup dari saya Pak. Terima kasih Pak untuk ilmu hari ini. Saya izin live duluan Pak. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Jika sekiranya tidak ada yang bertanya, saya izin live juga ya ini ya. Kok saya kasih jero iki? Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.